Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan drama detik-detik proklamasi. Terimalah persembahan dari kami. Selamat menyaksikan. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepadamu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Hah? Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Apa itu? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia mempunyai kepemimpinan yang baru? Tapi saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggal bila kita melakukan kemerdekaan dengan PPKI yang saya tidak ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau gitu kita pamit. Mari Bung Hatta. Mari. Mari. Pada 15 Agustus 1945, pukul 22, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mari masuk. Sebenarnya ada maksud apa kalian datang kemari? Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita segera merebut kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak esok hari, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Ini, godoklah hariku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Bukan, sebaiknya kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya?
Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wih, karena benar, Bung. Lagi pula, kenapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita seakan-akan kita nggak bisa memerdekakan sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat mempertahankan kemerdekaan tanpa bantuan dari mereka. Tidak, Bung. Kita bisa. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Ayo cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara-saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkannya. Mohon maaf, karena saya yakin pasti akan ada lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi, lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka untuk melakukan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya akan menghubungi Sudanjo Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak proklamasi ini. Apa? Menculik mereka? Kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan kepada kita untuk menyembunyikan Soekarno di sana? Tentu. Saya akan mengamankan mereka semua. Untuk tempat, saya pakai rumah J. Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju. Dan kita akan tempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4? Bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Rengas Dengklok. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Karno, Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Saya akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisang. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Putri juga. Iya benar Hatta. Soekarni, sebenarnya dia ada apa? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu begitu percaya akan hal itu Soekarni? Jepang memang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju Bung. Kami para pemuda ingin merdeka atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah jajahan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa Saleh? Kenapa kamu terlelap seperti itu? Ada Pak Subarjo, dia ingin memaksa masuk, ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya di luar. Gana, bisakah aku bertemu Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka, Bung. Mengapa? Karena kami, para pemuda, sudah mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya masuk terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Subarjo, ada apa? Rapat PPKI batal.
Dan saya menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Syarif sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya kamu, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Iya, benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Guntur sudah menunggu di rumah sendirian. Benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Bisakah saya memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kalau kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membicarakannya, Bung. Jepang tidak mungkin boleh mengizinkan kita untuk mengadakan kegiatan kali ini, apalagi jika mereka tahu kalau kita akan membahas rencana tentang proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda, yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Saya turut gembira mendengar kabar itu. Kalau begitu silakan masuk. Silakan gunakan ruangan yang kalian inginkan. Saya akan menjamin keamanan kalian. Saya pergi untuk istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Perwira. Assalamualaikum. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan kita. Apakah ada tambahan? Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan bisa dilaksanakan dengan seksama dan dengan waktu singkat-singkatnya. Baik, 17.08 tahun 1945. Ya, naskah ini sudah selesai. Apakah semuanya setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Baiklah kalau begitu. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasinya? Bagaimana kalau tanggal 17? Tanggal 17 merupakan tanggal yang baik, di mana Al-Quran diturunkan dalam tanggal 17. Dan orang Islam melakukan sholat sebanyak 17 rakaat dalam sehari semalam. Dan besok merupakan tanggal 17 Agustus 1945. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10, bagaimana? Setuju. Baiklah, kalau begitu saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadikan bendera merah putih. Dan kalian semua tolong siapkan tiangnya. Siap, Bung. Tapi kira-kira di mana kita akan menyalakan tempat proklamasi itu? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangan. Baik, terima kasih Sayuti. Silakan duduk kembali. Bung Hatta, mari kita tanda tangan. Iya, tolong perbanyakan naskah ini dan memberikan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Akan saya sebarkan ini. Merdeka! Setelah melakukan banyak perundingan, akhirnya Soekarno pulang ke rumah dan disambut oleh istri tercinta. Kang Mas, bagaimana kabar hari ini? Semuanya berjalan dengan lancar, tapi aku masih bingung bagaimana kita akan mengibarkan bendera besok sedangkan kita belum memiliki bendera. Aku ada bendera berwarna putih dan merah. Baiklah, bisakah kamu menjadikan itu untuk hari esok? Bisa, Kang Mas. Benderanya akan aku namai Sang Saka Merah Putih. Baiklah, terima kasih nih Mas. Baik, Kang Mas, silakan bersih-bersih. Aku akan menjahit benderanya. Indonesia
pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Jumat pagi, pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada juga turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan diri sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa-bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan permuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan ini telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah dan waktunya untuk mengatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini menyatakan kebetulan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir kebahagiaan. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia.